Okay, thank you. Can we start our lesson today? Insyaallah. Okay. Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Lima Zubair, kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah. Oke, jadi Allahu akbar. Oke. Ayo, man lam yahdur hadzal yaum? Acil, aina Acil? Ya, what going on with Acil? Acil, where's Acil? Biasanya terlambat. Oke. Good. Hah? Oke, you might drink. Acil and Almaira. Oke. Acil and Almaira. Almaira? Aina? Alma? And Alma? Awan. Oh, Awan also. Oke. Ada yang tahu ini apa? Mikrofon. Iya, ini mikrofon. Oke, yang kita lakukan hari ini akan direkam. Ya, jadi kalian perkataan, sikap semua direkam. Ya. Oke, kelas. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi ada beberapa yang baru datang, kemudian belum melakukan apa? Salam. Alvaro. Tipis tadi. Iya, belum melakukan apa yang kita lakukan awal tadi? Salam. Oh. Oke. Oh, doa ya? Yang baru datang dari luar belum baca doa setelah makan, baca doa dulu. Bismillah. Masing-masing di tempat kalian. Oke. Kemudian satu hal lagi, kelas. Tadi ketika kalian mengawali doa dipimpin oleh khalifahnya Jihan, ya. Ada hal yang perlu ditambahkan sepertinya. Ada yang tahu? Apa? Ketika mengawali doa baiknya dengan mengucapkan apa? Nah, oke. Awali dengan basmalah dulu, jangan langsung Rabbana atina fid dunya. Nah, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awali semua kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Oke? Ya, kelas. Yang baru datang sudah rileks? Udah, oke. Oke, hari ini kita mau main perang-perangan dulu. Oke. Oke. Oke, Mister akan tembak kalian. Dor. Jawabannya enggak gitu, tidak seperti itu. Jawabannya kalau Mister tembak kalian, dor. Kalau kalian ditembak dalam perang, Mati. tembak lagi. Iya, kalau diam dor, mati. Itu bukan perang. Oke, dor. Iya, lawan lagi dor. Oke. Kalau ditembak satu kali, jawabannya satu kali. Dor. Dor. Oke. Cek. Dor. Oke. Tangannya gini. Ya, seolah sedang memegang senapan. Ya. Dor. Oke. Mister akan tembak 2 kali. Dor. Ya. Kalau ditembak 2 kali, kalian jawab 2 kali juga. Oke. Dor. Oke. Kalau tembakan banyak, wah, dengan senapan otomatis dor. Oh. Kalau ditembak dengan senapan mesin menghindar, nggak kena. Ya, oke, jawabnya gimana?
Tidak, nggak kena, nggak kena. Oke. Cek. Dor. Oke, dor. 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 Oke. Satu lagi ketika perang, ada apa tuh? Wah, ya, ada granat atau bom. Ya, boom. Ya, ketika kalian dibom, Mati. tidur. Ya, kalau ada bom, boom. Badannya dikebelakangan. Itu dari sini berarti tuh. Jangan di belakang, kalau ke depan ya. Oke. Kita cek. Boom. Boom. Ke belakang. Kan Mister dari situ. Ya. Ya gerakannya ke belakang. Oke. Dor. Dor. Boom. Oke. Masih bingung? Oke. Bersama-sama bisa. Coba Mister cek nih. Ya, cek konsentrasi kalian. Ya. Mister akan tembak salah seorang di antara kalian. Oke. Oke, yang Mister tembak jawab. Mana? Dor. Dor, keburu mati nanti. Oke. Bagus. Dor. Dor. Gak kena. Boom. Oke. Dor. Dor. Gak kena. Boom. Wah, oke. Ya, yang relax ya. Ya lintang aja. Ya. Oke, kelas. Ya, kalau kalian kena bom, ya mati. Ya. Nah, ini materi kita hari ini, ya, berkaitan dengan kematian. Iya. Ya. Ya, hurry up. Oke. Kelas. Adakah makhluk hidup di alam ini yang hidup selama-lamanya? Ada. Wait. Resen. Ubur? Oke, ngerti tidak apa-apa. Apakah ubur-ubur hidup selama-lamanya? Ada. Tapi kalau ditakdirkan mati ya mati. Oke. Raisa gimana? Jin. Jin. Apakah jin hidup selama-lamanya? Tidak. Malaikat. Oke. Malaikat hidup selama-lamanya? Tidak. Alvaro? Makhluk. Ya, simak pertanyaan Mister. Adakah makhluk hidup yang di alam ini ya? Makhluk hidup yang hidup selama-lamanya? Tidak ada. Oke. Kalau Allah makhluk atau Khalik? Allah itu Khalik. Khalik itu pencipta. Kalau makhluk yang diciptakan. Oke, selain Allah itu namanya makhluk. Oke, apa lagi? Mikroskop. Hewan apa Nabil tahu namanya? Mikroba atau kuman ya? Hidup terus. Jadi benar Tapi dia itu bisa bertahan hidup di climate change sama kutub utara. Masya Allah. Ya, ini pengetahuan baru buat Mister nih. Ada bakteri yang hidup dalam keadaan apapun ya, dalam climate change apapun akan hidup. Masya Allah. Ya.
Ada lagi kah? Ya, Manusia. manusia. Oke, ada manusia yang hidup selamanya? Tidak. Kalau misalnya udah masuk surga gitu kan selamanya di situ. Tapi kan udah mati dulu dong. Di alam ini, di dunia. Oh ya. Tidak ada. Oke, dari mana kalian tahu tidak ada? Karena Baik. setiap makhluk Allah itu ada kejadian atau Oke. Nah, ini Masya Allah. Karena setiap makhluk Allah di akhir zaman akan mati. Nah, Karena kalau ada awal pasti ada akhir. karena kalau ada Awal berarti ada akhirnya. pasti ada akhir. Kalau ada awal pasti ada akhir. Kita di alam ini berawal dari mana di dunia ini? Kelahiran. Berarti ada akhirnya. Di mana akhirnya kita di dunia ini? Kuburan. Di dunia. Tanah. Ya, yang memisahkan kita dengan alam dunia? Yang memisahkan kita dengan alam dunia apa namanya? Ajal. Ya. Sama, lintang? Yang memisahkan kita dengan alam dunia namanya apa? kematian. Kematian. Kematian, ya. Jadi tidak ada satupun, itu apa yang dikatakan Falza tadi, tidak ada satupun makhluk hidup di alam ini yang hidup selama-lamanya. Pasti Ya. makhluk hidup itu akan menjumpai kematian. Pasti akan kemudian. Nanti kalian buka surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu Allah katakan di surah Al-Anbiya. Al-Anbiya itu surah yang ke-21. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba kalilah buka surah Al-Anbiya, ada enggak? Betul? Al-Anbiya ayat 20, surah ke-21 ayat 35. Setiap makhluk hidup, setiap yang hidup, ya, setiap yang hidup, apapun itu selain Allah ya, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Itu sudah ketentuan dari Allah, ya. Setiap yang hidup, malaikat hidup, berarti berlaku ketentuan itu. Berarti malaikat juga akan mengalami kematian. Jin hidup, berarti jin juga masuk dalam ketentuan itu. Ya, kita manusia hidup, berarti kita masuk dalam ketentuan itu. Berarti kita akan mengalami kematian. Nah, hari ini kalau ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang meninggal atau mengalami kematian, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, memandikan. Oke, good. Mengafankan. Oke, Masya Allah, good. Yang belum. Menyolatkan, Masya Allah, good. Menguburkan, ya. Mendoakan, Masya Allah. Memandikan, mengafankan, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Apalagi, Dira? Mewudu, menguburkan. Menguburkan sudah tadi, nggak tidak apa-apa, menekankan. Mewudukan. Ya, mewudukan. Apakah jenazah harus diwudukan? Iya. Kapan jenazah itu diwudukan? Ketika proses apa? Saat memandikan. Jadi wudhu itu masuk nanti di dalam tahap memandikan. Dalam tahap memandikan ada mewudukan dulu. Oke. Itu. Nah, tadi yang kalian sebutkan, mengafankan, memandikan, menyolatkan, menguburkan. Ya. Apa hukumnya bagi kita nih yang masih hidup? Abil. Bagi kita nih yang masih hidup terhadap jenazah itu hukumnya apa tadi? Menguburkan, memandikan, menyolatkan. Mendoakan dan selalu menghormati jenazah tersebut dan agar selalu mereka di tangan Allah dan surga. Masya Allah, ini suatu hal yang harus kita lakukan, mendoakan jenazah yang meninggal. Oke, nah hukumnya apa itu? Lintang.
Wah, jangan tutup buka dulu. Jangan buka dulu. Bukunya tutup dulu. Para fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ya, Kalau ada yang melakukan, orang lain tidak usah melakukannya lagi. kalau ada yang melakukan, orang lain, Tidak usah melakukannya lagi. Masya Allah, good. Arka. Jadi, kalau ada orang lain melakukan, kita tidak usah melakukan. Itu melakukannya harus atau bagaimana? Wajib. Ya, wajib. Jangan mengandalkan ya. Berarti wajib. Bisa ikut. Nah, kalau bisa ikut ya, wajib. Maka fardu kifayah itu ada fardu yang Allah bebankan kepada setiap kita, setiap orang. Ada yang ditanggung bersama-sama, namanya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan, yang lain Tidak usah lagi. tidak usah lagi, ya. Yang lain tidak usah lagi. Ya, oke. Kelas tentang materi hari ini kita hanya membahas dua dari yang tadi kalian sebutkan. Kita hari ini akan berfokus ke memandikan dan mengafankan. Ya, dua hal ini yang kita akan eksplor lebih jauh hari ini, memandikan dan mengafankan. Untuk dua yang lainnya, menyolatkan, kemudian menguburkan. Ya, menyolatkan itu mendoakan. Ya, itu akan kita lakukan insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Hari ini kita akan berfokus ke situ. Nah, tentang memandikan atau mengafankan tadi sudah banyak yang kalian ketahui itu. Nah, apa yang mau kalian ketahui lebih jauh dari pertemuan kita hari ini? Nindang? Cara memandikan. Woi, good. Cara memandikan. Nah, ini caranya. Cara. Oke. Ada lagi? Ya. Cara memandikannya? Oh, maksudnya prakteknya, kalau mau praktek. Ada yang mau dimandikan? Ada yang mau dimandikan? Wah, banyak nih, volunteernya banyak. Wah. Volunteernya, ada yang mau dimandikan. Dimandikan, bukan memandikan. Ada yang mau dimandikan? Hah? Iyalah. Ya. Iya. Oke, nanti akan kalian ketahui cara memandikannya seperti apa. Kita akan explore lebih jauh. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Wait, gantian, bergantian. Kan nanti kan kalau kita mandiin itu kan kayak jenazah itu cowok tapi mandiin cewek itu Oke. Ya, kita keep pertanyaannya. Mister berharap kalian akan bisa menjawab pertanyaannya Bara setelah nanti. Bagaimana? Apakah boleh ya? Mayat mayat laki-laki laki-laki dimandikan? Boleh. Oke, tidak apa-apa. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Ini pertanyaan yang bagus. Insya Allah, Bara dan kita semua akan bisa menjawab setelah kita explore hari ini. Ya, Faro. Cara menguburkan. Oke, tapi hari ini kita hanya berfokus dua ya, Faro. Kita hanya berfokus di memandikan dan mengafankan. Menguburkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, Garnian, Hafsa. Tahu jawabannya? Masya Allah. Jawaban menurut kamu apa? kalau mayat laki-laki boleh dimandikan sama perempuan jika mungkin kayak mamanya, neneknya, anaknya, atau enggak istrinya. Oke, berarti kalau anak laki-laki boleh dimandikan oleh emaknya, ibunya. Oleh ibunya. Oke, ini belum kita explore sudah terjawab nih ya. Ya, betul jawabannya Hafsa. Ya, betul sekali jawabannya. Boleh dimandikan oleh lawan jenis. Syaratnya dia mahram atau keluarga inti, ya, mahram atau suami oleh istrinya itu boleh. Atau istri oleh suaminya itu boleh. Ya, ibu oleh anak-anaknya itu boleh. Bahkan itu yang sangat dianjurkan.
Maka Mister berharap nih untuk kalian semuanya, ya, setelah kita kaji lebih jauh tentang cara pengurusan jenazah, nanti 5 Zubair bisa melakukan itu. Jika ada keluarga inti kalian meninggal, ya, kalian bisa menanganinya. Ya, paling tidak kalian tahu. Ya, paling tidak kalian tahu tahapan-tahapannya. Ya, Mister gembira sekali kalau kalian malah bisa melakukannya. Justru itu yang terbaik. Ya, andai ayah atau bunda kalian meninggal. Siapa yang andai? Karena kan pasti akan terjadi kan? Pastilah. Iya pasti, karena kita hanya tinggal menunggu saja. Nah, justru sebagai bakti anak kepada orang tua di akhir hidupnya, kita memperlakukan jenazahnya dengan baik. Kita urus, ya. Kita mandikan, kita kafankan, sebagaimana mereka memandikan kita saat kecil dulu, ya kan? Bagaimana mereka memakaikan baju kita saat kita masih bayi, kan? Sekarang kita gantian. Kita yang memakaikan kain kafan untuk mereka. Itu yang terbaik. Ya, maka Mister berharap itu ya, dari pembelajaran kita hari ini, 5 Zubair mengerti dan paham bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengafankan jenazah. Oke, kelas? Ya, untuk itu nanti kalian akan mengeksplor sendiri. Ya, Mister hanya membantu dari jauh. Bagaimana caranya? Alhamdulillah tadi sebelum masuk sudah ada yang mengaku, Mister aku sudah lihat videonya. Karena jauh-jauh hari Mister sudah upload di Drive materinya ya. Ada yang sudah? Yang belum? Ada yang belum menonton? Sudah? Ya belum. Palja. Oke? Belum. Oke, tidak apa-apa. Nanti yang belum menonton akan berbagi informasi oleh yang sudah ya. Nah, maka itu tujuan kita hari ini. Ya. Enggak, tidak usah diperdebatkan. ya, hari ini kalian akan mengeksplor sendiri. Nah, bagaimana caranya? Setiap meja kalian nih kelompok, ini sudah satu kelompok? Oke. Hanya berdua ya? Ini hanya berdua. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Arka sama Aziza nanti bergabung dengan Kita. ini. Yang dekat aja. Ya, kan ini sudah 5, ini 4, jadi bergabungnya ke sini. Ya. Oke. Setiap kelompok masing-masing boleh hitung dengan jumlah kalian di kelompok kalian. 5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Hitung sendiri. Ini masuk Arka, masuk ke sini Arka. Ya, hitung di anggota kelompok kalian yang satu kelompok. Ini kelompok 1. Satu, siapa khalifahnya? 1. Nah, yang kelompok 1. Pimpin kelompoknya berhitung 1 sampai 6. Ini khalifahnya siapa? Aku. Pali atau Bima? Ya, wait. Siapa yang menang? Ya, Pali pimpin hitung. Ya, yang lain tunjuk khalifahnya dan hitung sesuai dengan jumlah kalian. Sudah? Oke. Ya. Oke. Sudah? Ini aku ganti kali kalau Iya, nggak apa-apa. ada apa-apa. Bentar, masih ada yang sweet. Berkompetisi. Oke. Ralin aja sih. Nah. Oke. Lalu sudah hitung? Lalu pimpin berhitung. Yang ganjil dan 1 sampai 5 berarti ya. 1 sampai 5. Oke. Oke. Masing-masing kelompok nih yang tadi berhitung, kalian pisahkan diri yang ganjil dan genap. Yang ganjil dengan yang ganjil, pasangannya ya. Yang genap dengan yang genap. Yang ganjil nanti akan membahas tentang memandikan. Yang genap membahas tentang
mengafankan. Ya, cara mengafankan, cara memandikan. Oke, ya. Oke, oke. Berbagi dua ya. Berbagi dua. Jadi dalam satu kelompok ada dua hal yang dibahas, memandikan dan mengafankan. Yang ganjil bergabung dengan yang ganjil dalam kelompoknya. Ya, ganjil itu berapa? Yang ganjil 1 sampai 6 bilangan ganjilnya apa saja? 1, 3, 5. Ya, berarti yang 1, 3 dan 5 bergabung di kelompoknya. Kalau ya 1 sampai 6 bilangan genapnya apa saja? 1 sampai 6 bilangan genapnya 2, 4, 6. Oke. Ya, di dalam kelompoknya yang genap dengan yang genap, yang 2 dengan 4 dengan 6 bergabung. Ya, ya. Kalau yang jumlah kelompoknya ganjil berarti ada yang lebih banyak ya. Oke, berarti ada yang lebih banyak. Oke. Oke. Dor. Boom. Oke. Terus ya. Nah, nanti setiap bagian akan membahas sesuai subtemanya. Oke. Mister berikan waktu kira-kira berapa? 10 menit cukup? Enggak, setengah jam. Kita hanya punya waktu sampai jam 11. Ya. 20 menit. 20 Oke, bentar. Kegiatan kita hari ini, kalian akan mengeksplorasi lebih jauh, mendiskusikan dalam kelompok kecil. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan dengan kelompok di samping kalian yang membahas tentang cara memandikan. Presentasikan dengan kelompoknya. Cara memandikan tuh ini step-stepnya. Nanti bergantian, ya. Oke, jadi waktunya kita bagi 2. Mister rasa 10 menit untuk mendiskusikan cukup ya. Karena tadi sudah banyak kalian sudah tahu dengan menonton film, ada yang sudah banyak baca bukunya, ya. Saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan dengan yang belum, ya. Oke. Ini 5 orang. Satu kelompok berarti ini satu kelompok. Iya, lihat, tidak bergabung dengan kelompok lain. Jadi yang ganjil ya di kelompoknya aja. Iya, berarti kalau yang jumlah kelompoknya 5 berarti ada yang 3, ada yang 2. Oke? Ya. Silakan kalian diskusikan selama 10 menit ya sampai jam 10.40. Ya. Langkah-langkah cara memandikan, mengafankan boleh kalian tuliskan di sini. Nanti untuk bahan kalian presentasi di internal kelompoknya. Oke? Ya. Yang ganjil. Oke, nanti yang genap. Akan bergabung ke sana. Ini yang ganjil. Ini yang genap. Yang ganjil mana yang ganjil? Yang ganjil mana? Ini untuk yang ganjil. Yang genap? Yang genap ini sama ini. Nah, yang genap. Tidak apa? Tinggal berpindah. Yang ganjil mana? Kamu berapa? Angkanya berapa? 3. Kamu? 1. Oke. Yang ganjil. Ini yang genap berarti. Ya. Yang ganjil yang mana? Siapa yang ganjil? Ganjil. Bertiga. Yang genap? Enggak ada, misalnya kita satu. Ini kan maksudnya kamu hitung 1 sampai 5. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ganjilnya apa tuh? Kalau 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, sama 1. Berarti yang 5, 3 dan 1 bergabung. Yang genapnya? Yang genap kan ngapain dong? 2 dan 2 dan 4. Berarti 2 dan 4 sendiri. 1, 4 dan 5 yang tadi hitung dengan ini. Ya. Ini dengan memandikan. Ini yang mengafankan. dari sini aja bisa. Boleh. Disepakati dengan halifahnya. Sepakati dengan halifahnya. Oke. Silakan.
10 menit kita mulai untuk berdiskusi. Silakan. Ya. Ya. Ini berarti kelompok genap. Ya, kelompok genap. Materinya dituliskan aja di sana. Ini materinya. Oh iya, tentang memandikan. Ya. Oh, untuk watch video. Boleh open book nggak Bapak? Open book. Yang ganjil udah genap. Ini udah kelompok nih. Oh iya. Jenazah di Bari. Oh iya, kan air kapan dihafalkan dan ditaburi wangi-wangian. Ya. Kok anggota wudhunya? Anggota wudhu maksudnya nih, bagian-bagian tubuh yang menjadi bagian anggota wudhu. Apalagi yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, hidung, tangan, terus, nah, kepala. Ya, jadi yang itu dulu, yang anggota wudhunya dulu, baru. Maksudnya anggota wudhu bukan anggota kelompoknya, anggota tubuh nih, anggota tubuh yang harus dibasuh ketika wudhu. Bisa. Bisa, komputer bisa pakai. Bisa. Oh nyala ya? Tadi. Ini buat ini kan terakhir. Ya, Yang wangi-wangian itu namanya bubuk apa nih, San? yang mana? Yang wangi-wangian bubuk Cendana. cendana. Sudah? Oh, Mbak. 5 doang. Oke, ini boleh didetailkan. Jadi nanti ketika kalian menjelaskan ke temannya udah tahu. Detailkan. Dijelaskan. Ini kan cuma poinnya nih. Nah, yang dilakukan saat tahapan ini apa? Kamu jelaskan. Nah, dijabarkan. Nah, anggota wudhu itu apa aja? Apa saja dijelaskan? Anggota wudhunya mulai dari mana sampai mana? Ini dijelaskan. Oke, good nih. Sudah dijelaskan nih. Lalu dibilang dengan air kafan, sakit. Ihan sini, gabung sini. Sakit dengan wangi. Ini sudah. Nah, ini kamu jelaskan lagi nih. Bara. Oleh. Ini masih detail, ini didetailkan, disampaikan. Air sabun barus. Nah, kapur baru tahu? Bagian kapur barus. Tarik aja bambunya. Ini nih, Han. Nih. Kamu mana sebelah sini? Nih, Han. Kamu duduk sini nih. Ini bangku sini. Biar tahu. Kursinya sebelah sana. Ada? Ihan sebelah sini nih. Biar diskusinya lebih nyaman. Maksudnya harum-harumannya itu pakai apa? Yang sejenis harum-haruman contohnya apa saja? Minyak wangi, apalagi?
Kapur baru. Kapur barus, apalagi yang kamu tahu? Minyak wangi boleh. Kapur barus boleh. Atau ada kayu yang harum tuh, kalau diparutnya harum. Namanya kayu cendana, itu juga boleh. Intinya harum-haruman. Jadi kayak gini aja kan? Ini masih utamanya kan. Nah, kamu jabarkan, kamu jelaskan. Yang dilakukan ketika melakukan ini apa saja tahapannya. Dijelaskan lebih detail. Ini kan apa? Menemukan, melakukan jenazah. Oke, yang dilakukan apa di sini kamu jelaskan? Tambahkan penjelasannya. Ya. Terus Kira-kira yang kamu gambarkan, kamu kan belum nonton filmnya. Nah, ini yang udah nih. Apa? Kira-kira apa? Bingung? Udah. jenazahnya kan Yang mana? Hah? dibersihkan kotorannya Ah. Oh, sudah di sini ada. Oke. Ya? Boleh. Enggak apa-apa. Ya. Oke, Arya, setiap poin-poin ini kan nanti kamu akan menjelaskan. Biar lebih mudah menjelaskannya, boleh kamu jelaskan lagi di sini. Dijabarkan. Ini Nah, di sini jangan di sini dijelaskannya di sini. Kan udah diberikan space-nya. Nih. Di basuh anggota wudhunya, kamu jelaskan anggota wudhunya apa saja. Ya kan? Mulai dari apa? Iya, dijelaskan. Tapi ini maksudnya yang nanti buat teksnya itu kayak gimana? Oh, pembukanya di sini. Ini Mister. Apa mana? Oke. Kita cari Kita tahu bagian-bagian tertentu ini apa saja? Kan bagian-bagian tertentu, bagian mana saja yang bagian yang perlu ditutup? Nah, kemaluan apa saja? aku cuma tahu kemaluan Apa lagi? apalagi hidung Wah, tuh. katanya Pokoknya yang berlubang ya. lubang hidung Namun nanti bagian ini bagian pergelangan. Yang mana Dira? udah Oke. Wait. Wait, I will be there. Oke, good. Nah, tuliskan anggotanya di sini. Bergantian, nanti kumpulkannya nanti kamu siapkan untuk presentasi ke kelompok kamu. Oke, 2 minutes left. Ya. Two minutes left for discussion. 2 menit lagi untuk kalian berdiskusi. oh iya ini kan ada 6 berarti kita ganti-gantian gini aja kan 2 orang berarti pertama 2 Boleh gantian, nggak apa-apa. 2 ini pocongnya Ini udah selesai? Ini belum. Coba, Aulia mungkin tahu atau Aziza? kemudian setelah itu dibahas Tahapan-tahapan yang belum apa di sini? Kira-kira ada yang terlewat tidak? iya aku tahu Oh, kan? kalau nggak salah Nah. kalinya itu bukan berapa sih bukan main Nah, apa ya apa namanya? itu punya Mister apa itu kalau ini yang main kata ini adalah petugas kesehatan harus di paling atas apa gua apa paling bawah Buatnya berurutan. Tahapan-tahapannya berurutan. Oh, ini penjelasan tambahan. iya Ya boleh. Ini kalau ini bebas, boleh di akhir atau di awal boleh. Ini kan tambahan penjelasan aja kan? tapi bacanya boleh pertama Boleh di awal, boleh di akhir. cowok dulu deh kapan Ini udah lengkap. kapan cowok itu dimulai kalau misalnya kapan cewek Disiapkan untuk presentasi di kelompoknya. kalau jenazahnya mengafankan dengan tulisan bagusku tentunya Mister.
Oke, good job. Oke, persiapkan untuk presentasi di kelompok kamu. Ya. Ya. Kalau jenazahnya terpotong gimana mandiinnya? Oke, nanti tanyakan. Kamu ketahui. Ya. Ya, itu sengaja Mister berikan lebih. Mungkin kalian punya apa ya kira-kira yang perlu ditambahkan? Penjelasan apa? Ya, silakan. Maka Mister berikan space yang berlebih di situ. Oke, sudah selesai seluruhnya? Oh, satu kelompok belum? Ya. Oke, yang sudah selesai, ya, kalian akan berpresentasi dengan kelompok kalian bergantian ya. Pasang-pasangan. Yang tadi membahas tentang memandikan, kalian jelaskan kepada kelompok sebelahnya atau yang dalam satu kelompok kalian bagaimana cara memandikan jenazah. Oke. Audiensnya yang ada di dalam kelompok kalian juga. Ya. Oke, karena berbarengan waktunya dan yang presentasi ada kurang lebih ada 5 ya. Maka suaranya dikontrol ya. Oke, yang bicara hanya yang presentasi kecuali diberikan waktu untuk bertanya. Ya. Oke? Kelompok 5 sudah? Radin? Ya, yang sudah selesai boleh bergantian. Mulai dari yang ganjil dulu. Yang ganjil presentasi kepada yang genap di kelompok kalian. Setelah selesai boleh mengajukan pertanyaan, ya. Nanti setelah yang ganjil selesai bergantian, yang genap akan presentasi kepada yang ganjil. Oke? Is it clear? Is it clear, kelas? Oke. Ya, silakan 5 menit untuk presentasi. Ya. Waalaikumsalam. Nova, you may use this ya. Kenapa tuh? When you explain. Bergantian, siapa dulu yang presentasi? Oke. Di ini. Kan nanti ganti-ganti ya. Gini aja. Oh ya gini aja. Sini. Gini aja. Kan ganti-gantian. Oh iya ya, ganti-gantian. Baiklah, kan kita ganti-gantian tuh. Jadi ya udah. Oke. Cara memandikan jenazah by grup ganjil. Yang pertama, jenazah akan dibaringkan, kemudian setelah akan dibersihkan kotoran yang masih melekat di tubuhnya. Enggak, kamu dengan kelompok. Setelah itu akan dibasuh anggota wudhunya. Arya Dan setelah itu lagi akan dibasuh satu tubuh, semua tubuhnya dengan air. Oke, Arya. Setelah Arya itu, jelaskan kepada Farel sama Lintang tentang bagaimana cara memandikan. Nanti semua bergantian. anggota disabunkan Oke, lalu siapa yang dibilas. mau nyampaikan? Setelah itu, Arya atau- Oke, nggak apa-apa. semua anggota Kita kasih saja. dibilas dengan air yang dicampur dengan Akan harum-haruman. berurutan, misalkan. Sudah dipahami Ferguson dan saudara-saudara? Ini sudah selesai? Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Ya, ini di sini aja kepada kelompok kamu. Nanti ditanyakan. Ayo kayak Ralin presentasi ke Kalila, ya. Nanti Cara mengasankan jenazah. Begini, nggak bisa. Ini berikut tata cara mengasankan jenazah. Bagian tertentu dari jenazah Memandikan jenazah biasanya dikerjakan oleh petugas khusus atau orang yang biasa memandikan jenazah. Akan tetapi jenazah lebih baik dimandikan oleh anggota keluarganya. Bagus. Ya.
Langkah pertama adalah jenazah dibaringkan, dibersihkan kotorannya yang masih melekat di tubuhnya. 2. Dibasuh anggota wudhunya masing-masing Ada anggota ya, pertanyaan? tubuh dibasuh sebanyak 3 kali. Oh, kalau ada pertanyaan boleh. Dari Bima atau dari Bara? Disiram tubuhnya dengan air. 4. Dibasuhi lalu dibilas tubuh jenazahnya. Terakhir, disiram dengan air yang dicampur harum-harum. Tanya sini. Tanya kepada Raisa dan Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung aja gantian. Sekarang yang menghafalkan jelaskan kepada yang genap pada yang ganjil. Sudah presentasi yang genap? Udah, yang ganjil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau Jadi dikoreksi, hari ini ada yang tidak aku dan Alvaro akan mempresentasikan cara mengansankan jenazah. Kan tadi ada pertanyaan atau Oke. boleh diperbaiki. Dari Jadi yang kalian step pertama adalah menyiapkan bahan yaitu kain kafan, bubuk cendana, tali 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk perempuan. Kapas, lalu sambil tikar menunggu pandan yang belum, kamu untuk koreksi setelah lagi. kain Tadi kafan. dari teman-teman Kedua, step kedua, ada kain berurutan? kafan dihamparkan Kalau yang belum dan berurutan, ditaburi kalau ada langkah bubuk yang boleh ditambahkan. bagian-bagian tertentu jenazah ditutupi kapas seperti hidung, telinga, dan lain-lain yang mungkin kalian tahu. Dikenakan busana seperti penutup kepala, sarung, baju. Kedua, disedekapkan kedua tangannya. Dibungkus. Yang kelima, dibungkus rapat sehelai demi sehelai dan diikat dengan rapat. Sekian dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Audiensnya boleh loh bertanya. Kamu boleh bertanya ke Alvaro dan Bintang. Ya, bergantian. Ya. Nah, kamu buka bukunya halaman itu. Ada dalil tentang kematian? Dalilnya, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Yang sudah selesai. Coba. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi gimana? Boleh, silakan. Nih, adakah dalil? Sambil tunggu yang lain. Boleh dibaca. Al-Anbiya ayat 35. Ya. Surah Al-Anbiya ayat 35. Arka, buka surah Al-Anbiya ayat 35. Nah, itu dalil tentang semua yang hidup pasti akan mati. Jadi tulis artinya aja. Dia apa baca aja. Dibaca aja. Dibaca. Kamu baca, pahami artinya. Ya. Oke, kelas sudah selesai? Udah. Ya, Raden sudah? Sudah? Kalila sudah? Oke. Ya, oke. Ya, boleh duduk. Oke, kelas. Ya, sudah cukup. Mister ambil alih lagi untuk diskusinya, kembali kepada Mister. Ya, cukup untuk diskusi kelompoknya. Ya, oke. Nah, kelas kalian diskusikan tadi atau yang kalian dapat informasi dari lawan atau teman dalam kelompok kalian, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Ada hal-hal yang tadi aku dengar ini tapi aku belum paham nih, gitu kan? Tadi aku baca ini tapi kok apa ya maksudnya? Ada yang mau ditanyakan?
Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh yang presentasi tadi. Kita akan diskusikan bersama di sini. Ya, yang ada pertanyaan belum terjawab dalam diskusi kelompok kalian tadi boleh ditanyakan di sini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba kita urutkan bersama-sama. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Raisan. Novel. Memberikan jenazah, lalu setelah itu membersihkan kotoran yang masih melekat di tubuhnya. Oke, good. Membaringkan jenazah, kemudian Dibersihkan kotoran. membersihkan kotorannya. Cara membersihkan kotoran jenazah seperti apa? Wait. Jadi sabun nanti taruh di gosok-gosok perutnya. Ya, jangan sampai menyakiti si jenazahnya. Oke, digosok dengan pelan, ya. Perutnya ditekan pelan, perlahan, ya. Nanti akan keluar sisa kotoran yang masih ada di dalam perut, ya. Karena jenazah yang sudah meninggal itu katup penutup lubang belakang anusnya itu sudah mulai longgar. Kalau ditekan sedikit dia akan keluar sisa-sisa kotorannya, ya. Jadi betul-betul bersih, ya. Ditekan keluar. Nah, kalian siram lagi dengan air, namanya diistinjakan atau bahasa kita di apa? Dicebokkan, ya. Iya, dicebokkan, ya. Cebokkan dulu. Oke, good. Itu yang pertama, ya. Setelah itu apa tahapannya? Ya, Aka. Diwudukan. Diwudukan. Ya, diwudukan. Diwudukan artinya dibasuh seluruh anggota wudhunya. Ya. Oke, yang pertama apa tuh? Kalau kita wudhu yang pertama kita lakukan apa? Basuh telapak tangannya. Ya, terus dikumurkan. Dikumurkan jangan dimasukkan air ke. Tidak. Dikumurkannya itu iya, cukup kalian siram telapak tangan kalian dengan air, kemudian dimasukkan ke mulut. Ya, bukan mulutnya nanti dikocok-kocok, tidak, ya. Ya, oke. Maka ya, ketika memandikan jenazah usahakan menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan karet, jangan yang plastik. Ya, nanti copot kalau yang karet, ya. Oke. Ya, setelah mewudukan, apalagi? Ralin? Iya, disiram seluruh tubuhnya, diratakan. Ya, mulai dari kepala, ya, diratakan dengan air. Setelah itu, Bim? Disabuni lalu dibilas dengan air. Oh, disabunkan. Ya, seluruh tubuhnya disabunkan. Kalau kepala, rambut, jangan disabunkan. Kalau udah sampo dikeramaskan dengan sampo. Ya, dikeramasi. Pakai sampo. Ya, oke. Nanti anggota tubuhnya dengan sabun. Ya, setelah disabunkan atau dikeramaskan? Iya, dibilas. Masih tidak dibilas, ya? Dibilas seluruhnya. Ya, dibilas sampai bersih, tidak ada lagi sisa-sisa sabun, tidak ada lagi sisa-sisa sampo di kepala. Oke, setelah itu Terakhir disiram dengan air yang dicampur dengan harum-haruman. iya, terakhir nih ya, basuhan terakhir boleh disiram dengan air yang diberi harum-haruman. Apa tuh yang harum biasanya apa? Parfum boleh. Bunga boleh, diberi air bunga boleh. Apa Dira? Kapur barus boleh. Kapur barus kan wangi ya? Wangi. Ya, kapur barus boleh. Jangan air jeruk. Ya, yang wangi-wangi, yang wangi. Ya, air jeruk nanti lencet. Ya, yang wangi ya, Bu, yang wangi. Yang biasa digunakan untuk wangi-wangian. Kapur barus boleh, dengan bunga-bunga boleh. Kemudian dengan wangi parfum boleh. Ya, Lintang. Nah, kalau dengan bubuk cendana bagaimana ketika memandikan? Kalau memandikan kan sudah bersih tuh, sudah terakhir. Kalau ditaburi lagi dengan bubuk cendana nanti kotor lagi, ya. Bubuk cendana nanti digunakan ketika mengafankan. Ya. Oke.
Nah, itu memandikan. Nah, memandikan jenazah baiknya dilakukan di tempat yang bagaimana? Tertutup. Ya, boleh di lapangan tapi ditutup dengan tirai atau dengan partisi ya, dengan sekat-sekat ya. Misalnya meninggalnya rumahnya sempit, kecil, memandikannya hanya ada jalan setapak di depan, boleh tidak? Boleh. Nah, tapi ditutup dengan tirai. Ya. Gimana? Ya. Ditutup dulu ya. Nah, Ada jalan setapak nih. iya. Nah, kalau ada orang naik motor mau lewat, ketutupan tirai, itu gimana bisa? Iya, artinya di depan jalannya sudah dialihkan. Sementara yang mau masuk ke arah gang itu ditutup dulu, jadi dia mencari jalan yang lain. Ya kan? Karena lingkungan kita sekarang seperti itu ya. Ada yang tinggalnya rumahnya di gang-gang ya. Pakai bendera kuning. Bendera kuning haruskah? Enggak. Ya, bendera kuning itu hanya tradisi. Dalam Islam tidak ada keharusan untuk dengan bendera kuning. Itu hanya tradisi atau budaya di Indonesia. Ya, mungkin di negara lain tidak ada. Ya, ya, wallahu a'lam, mungkin ada yang bendera putih. Ya, di Indonesia itu hanya budaya atau tradisi. Oke, memandikan itu ya. Cara mengafankan. Step pertama apa, Raisa? Oke, kain kafannya disiapkan, dibentangkan. Kalau jenazahnya laki-laki berapa helai? 3. Kalau jenazahnya perempuan 5 helai, dibentangkan. Membentangkannya membentuk huruf apa? Membentangkan kainnya membentuk huruf V. V. Nih, membentuk huruf V. Ya, V ya. Kenapa bentuk V? Karena tubuh kita kan antara kaki dan mana yang lebih lebar? Kaki. Pundak. Ya, maka V. V kan seperti ini nih. Yang ini untuk yang bagian pundak, ini untuk yang bagian kaki. Jadi pas. Kalau dibentangkannya sejajar kainnya, nanti ketika membungkus bagian pundak, kainnya kurang. Ya kan? Maka dibentangkan seperti itu. Ketika bantu yang pundak nih, kainnya cukup. Ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Setelah dibentangkan, diberikan tabur-taburan. Tahapan selanjutnya, Faru? Setelah dikapankan, dibungkus rapat sampai demi helai dan bagian-bagian tertutup jenazah ditutupi kapas, seperti hidung, telinga dan lain-lain yang mungkin kalian tahu. Oke, sebelum dibungkus, ya, selai demi selai boleh diberikan kapas di bagian-bagian tertentu, ya, di telapak tangan, di persendian diberi kapas, di lubang hidung ya diberikan kapas, nanti di akhir ya. Oke, diberi kapas, kemudian setelah diberikan kapas baru diapakan step selanjutnya? Saja ya, Lintang. Baru diikat selai, dibungkus, dikenakan baju, dia kepala dan kedua tangan disedapkan. ya. Disedekapkan itu seperti sholat ya. Posisi tangannya jenazahnya seperti ini. Seperti kalian sholat. Ya. Oke. Nah, ketika dibungkus semuanya sudah tadi ya. Kemudian diapakan lagi? Dikubur ya? Belum. Bisa kenapa segigiin, bisa kenapa kayak gini aja. Hah? Kenapa segini, kenapa begini? Sunahnya seperti ini. Seperti kita sholat. Karena posisi terbaik kita tuh ketika sholat. Maka kita menghadap Allah dengan posisi sedang sholat. Ya, ya. Kenapa tidak sujud? Nanti proses pemakamannya, ya. Nanti bentuk makamnya seperti apa kalau sujud? Ya. Iya, ya, ya. Terkecuali jenazah dalam keadaan tertentu, misalnya seperti korban kebakaran, ya kan? Korban kebakaran kalau meninggalnya dalam keadaan bungkus seperti ini, ketika meninggal dia sudah
kaku ya, maka akan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu boleh. Jangan dipaksa, ini harus lurus. Wah, kata Mr. Bayaki harus lurus jenazahnya, nanti ditarik-tarik. Ya, nanti patah tangannya. Ya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu ya. Nah, kalau sudah korban kebakaran atau jenazah yang ditemukan sudah beberapa hari sudah kaku ya kan? Dia meninggal dalam keadaan tertelungkup seperti itu ya sudah. Dalam keadaan bagaimana ditemukan. Tidak usah dipaksa harus lurus karena tidak akan bisa. Ya. Hari itu kalau ada misalnya pesawat jatuh ke laut. Nah, terus orang-orangnya itu udah tinggal kayak perhelai daging gitu gimana? Oh, kalau bagian tubuhnya sudah terpisah. Ini korban kecelakaan ya. Tinggal saya tinggal tangan doang, yang temuin kepala doang, badan doang udah. Oh, iya ini ya. Oke, ada yang tahu penanganan terhadap jenazah yang terpotong-potong seperti itu? Aja langsung. Dikuburkan. Ya, Arya? Orang itu langsung ngebuang kayak bunga-bunga yang pas dilakukan gimana dia itu Oh, itu untuk jenazah yang tidak ditemukan. Kalau yang jenazahnya ditemukan, seperti tadi tangannya cuma ada tangan saja, cuma ada kaki aja. Ya, gimana Arkan? Oke, ya. Apalagi kenapa Pak? Dijahit? Gimana? Mungkin Ya. disambungkan sebisanya. Ya. Ya. Solatif. Ya. Nah, untuk korban kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas yang terpotong bagian tubuhnya atau kecelakaan pesawat ya. Nah, itu bagaimana? Dikumpulkan sesuai nanti ada di kepolisian ada namanya tim DVI ya, forensik. Mereka yang mengidentifikasikan. Kan nggak tahu ini tangan punya siapa ya? Ditemukan tangannya ada 4, kakinya ada 4 terpisah. Anggota tubuh ini tangannya milik siapa? Kakinya milik siapa? Nah, maka nanti diidentifikasi, dipastikan agar tidak tertukar. Iya, nanti dipastikan dulu bagian tubuhnya itu milik siapa. Setelah itu tetap dilakukan prosesnya, dimandikan. Tetap dimandikan. Iya, dimandikan tapi dengan tidak seperti tadi, dibasuh saja, dibasuh. Kemudian tetap dikafankan. Ya. Iya, tetap dikafankan bagaimana? Dibungkus dengan kain putih. Ya. Bagian tubuh. Ya. Sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Kalau ditemukan kaki dan tangan saja, yang lainnya tidak, ya sudah itu saja. Ya. Ya kan dimandikan nanti dibersihkan. Kalau dimandikan kan dibersihkan darah-darahnya, ya kan? Ya, tepat demikian. Ya, Raisa. Ya, udah gantian, Raisa. Nah, ya. Terkecuali sampai waktu yang ditentukan, ternyata ada bagian tubuh yang tidak teridentifikasi. Nah, itu dikumpulkan jadi satu, nanti dibungkus jadi satu dan dimakamkan jadi satu. Ya, yang tidak teridentifikasi. Tapi kalau yang teridentifikasi diusahakan dikumpulkan bersama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terakhir, ketika mengikat bagian jenazah saat mengafankan, ikatannya di sebelah mana? Kiri. Kanan lah. Aku nggak jawab, aku cuma di kaki. Iya, ada kaki. Kemudian ya, right. Ya, atau di perut, di dada, di ujung kaki ya, di kaki. Ada 7 tuh di kaki, di paha. Ya, dan di atas kepala, betul ya. Oke, kan diikat ya. Ikatnya dengan simpul hidup. Enggak mati, Mister kan udah mati. Bukan. Ikatnya dengan simpul hidup. Kemudian diikat di sebelah kiri jenazah. Di bagian kiri jenazah. Kenapa? Karena nanti ketika akan dimakamkan, ya, proses pemakaman itu kita akan dibaringkan tubuh kita, bagian kanan itu ada di bawah di tanah, ya, bagian kirinya ada di atas. Kita menghadapkan ke arah
Kiblat. Nah, jadi kalau di bagian kiri, karena ikatannya harus dibuka, ini akan memudahkan proses pemakaman. Jadi mudah dibuka. Kenapa simpul hidup? Karena tinggal ditarik saja kan akan terbuka. Iya, nanti ikatannya dibuka dulu. Ikatannya dibuka dulu, semuanya dibuka. Nah, maka simpulnya harus simpul hidup. Kemudian harus di sebelah kiri agar memudahkan proses pemakaman. Ya. Kenapa harus itu dibuka? Kenapa harus dibuka? Kalau kalian seperti ini, ya, kalau kalian bayangkan kalian hidup lebih nyaman terbuka apa tangannya terikat? Terbuka kan? Ya. Iya. Maka perlakukan jenazah walaupun mereka sudah meninggal. Hakikatnya apakah mereka meninggal? Iya. Tidak. Enggak lah. Mereka hanya pindah alam. Mereka tetap hidup tapi pindah alam. Dari alam dunia ke mana? Ke alam barzah atau alam kubur. Barzah atau kubur. Kata Nabil itu mirip mirip imigrasi. Iya, migrasi. Iya, pindah alam. Sama seperti kalian ketika di kandungan ibu hidup. Ya kan? Di dalam kandungan. Ketika kalian ibu kalian, mama kalian, bunda kalian melahirkan, apakah kalian wafat? Kan cuma pindah alam kan? Tetap hidup cuma pindah alam. Dari alam rahim kemana? Alam dunia. Sama. Kematian itu bahasa kita yang hidup di dunia. Hanya pindah alam saja, pindah ke alam ya. Meninggal di dunia. Ya, meninggal. Karena di dunia kita terdiri dari ruh dan jasad, maka jasad kita ya mati, itu yang dimakamkan. Tapi ruh kita Masih hidup. Imigrasi. ya, ruhnya hidup ya. Kan kalau kita misalnya di rahim ibu, orang yang di luarnya itu kan bisa lihat tapi kita enggak. Ya. Nah, berarti orang yang udah meninggal bisa lihat kita tapi enggak. Orang yang sudah meninggal apakah bisa melihat kita? Bisa. Di mana? Sampai itu aja lagi lihat aku di atas Ya. Ya, bergantian. Siapa dulu? Dira apa Falza? Ya udah, Dira dulu, Dira. Alam baka sama alam barzah. Ya, cuma istilah beda penyebutan ya. Maksudnya tujuannya sama. Alam baka, alam barzah, alam kubur, ya. Itu penyebutannya saja, tapi maksudnya sama. Maksudnya alam setelah alam dunia. Antara alam dunia ke alam akhirat itu namanya alam kubur, alam barzah, alam baka, ya. Maksudnya sama. Ya? Oke, cukup. Oke, terakhir. Oh, ini tidak terlihat nih. Ini ingat pertanyaannya ya. Oke, apa sudah terjawab ini? Sudah. Yang ini? Sudah. Kalau sudah bisa hapus. Itu apaan? Ya, kita akan refleksikan. Apakah kalian bisa jawab? Di sini. Oke. Ini tidak ada screen, harusnya berwarna nih, karena screennya kosong. Ya. Kalau kalian bisa jawab semuanya, kalian akan bisa menebak siapakah yang di belakangnya. Yang di belakangnya. Ya. Akan terbuka kalau kalian bisa jawab. Oke? Waktu menjawabnya 10 detik. Yang biasa main game nyawanya ada di sini. Ya, nyawanya akan berkurang di sini. Oke, pertanyaannya muncul di sini. Kalau benar, bisa kasih smile, akan terbuka. Kalau salah, tetot. Belum bisa terbuka. Oke. Pertanyaan pertama Mister berikan untuk kelompok 1. Mau pilih yang mana? 9? Oke. 9. 9 warna ini ya, biru. Oke, sudah warnanya. Oke. Ini pertanyaannya. Oh, tidak terlihat. Oke. Pertanyaannya. Yang dilakukan sebelum membasuh anggota wudhu.
Ya. Yang dilakukan sebelum membasuh anggota wudhu seketika memandikan jenazah. Dibersihkan kotorannya yang masih melekat. Jawabannya gimana? Benar? Oke, good. Jadi benar, kita kasih smile. Oh ini. Nah, ya ini tidak ada screennya, harusnya kalau ada screen sama jelas. Oke, yang kedua Mister kasih kesempatan untuk kelompok 2. Kelompok 2 Arka dan Aziza. Mau pilih yang mana? Ya nggak apa-apa, di sini aja. Arka pilih yang mana? 1. Hah? 3 ini kuning ya. Oke. Kata tuan tempat untuk memandikan jenazah yaitu tempatnya harus bagaimana? Ketika memandikan jenazah tempatnya harus tertutup. Oke, jawabannya? Benar? Ya. Tempatnya harus tertutup. Oke, good. Kita kasih smile. Oke. Kelompok 3 nih. 7. Mana 7? 7 biru. Oke. Hukum pengurusan jenazah yaitu fardu. Salah ya? Benar. Oh, oke. Oh iya, fardu kifayah benar. Ya benar. Oke. Benar fardu kifayah. Kita kasih smile. Ya. 4. Ini. Nabil. Nomor Nabil. Nomor 4. 8 hijau. Nih 8. Pertanyaannya bisa bacakan. Ya. Sebaiknya pengurusan jenazah dilakukan oleh siapa? Anggota keluarga. Jawabannya? Betul? Oke, kalau ayah atau ibu meninggal, siapa yang baiknya memandikan atau mengapa? Anak-anaknya. Kalau ayah bunda kalian meninggal, siapa yang baiknya mengurusnya? Anaknya. Kalian yang akan melakukannya. Iya, oke, good. Benar. Nomor berapa tadi? 8 kita kasih smile dulu. Wah, ini sinyalnya tidak sampai di sini. Ya, ini tidak terdetek. Ya. Oke, 8 kita kasih smile dulu. Oke. Alvaro 2 merah. Ini ya, merah ya? Ya? Ya. Pengertian fardu kifayah yaitu fardu kifayah apa? Lintang, Arya, Faro. Tapi ya? Ya. Oke, ya Arya menambahkan. Oh, yang mana yang lain? Ya. Kewajiban yang ditanggung bersama. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan lagi atau gugur kewajibannya. Oke, good. Nomor 2 kita kasih smile dulu. Ya, Ralim dan kawan-kawan 4 biru. Udah 4 tadi bukan 4. Jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan. Jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan ada berapa helai? Ya. Berapa? 5. Jawabannya benar atau salah? Benar. Oke, 5. Ya, 4. Oke. Ya. Kembali ke 1. Akad 6. Mana ini ya? Ya. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki. Jumlah kain kafan laki-laki 3 helai. Atau 3 lembar. Oke. Ya. Oh, sudah. Bima, Arka, Aziza. 1. Oh, paling atas ya.
Ah? Nah, bentar deh, bentar. Oke, jawabannya muncul. Oh, no. Hah? Ya, bentar. Ah, bisa, bisa. Iya. Ya, satu ya. Oh, dari awal lagi. Tadi ya. Satu hal yang pasti dijumpai oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mengalami apa? Kematian. Oke, ya. Ini ke riset. Oke, tadi yang sudah kebuka nomor berapa? Kecuali 5. Oke, kita buka semuanya. Kecuali 5. 5 belum? Oke. Ah. Oke. Kesalahan data. Aku lagi dulu sih. Jadi Bentar loh. kesalahan Di, data. nah, ini nggak kelihatan. Oke, bisa lihat di sini yang apa ya? Oke, 1 sudah. Oke, 1 sudah. Kita buka. 2 sudah. Sudah. Oke. 3. Oke. 4 sudah. Oke. 6. Jumlah kain kapan sudah tadi. 7. Pengertian fardu kifayah sudah. 8. Jenazah sudah. 9. Oh, udah. Jumlah ya tempat jadi ya. Ya. Yang 5. Kelompok mana tadi? Itu bisa bayar. Ya, baru. Bara. Tinggal terakhir. Terakhir ya kelompok bara. Atau semuanya terakhir kita sama-sama deh terakhir. Terakhir sama-sama. Pertanyaan terakhir. Ya. Yang dilakukan sebelum ini sudah nih membasuh anggota tubuh. Nah, yang belum 9 tadi harusnya. Oke. Ya. Iya. Oke. Ya. Lagi di kafani. Nah, ini gambarnya sudah jelas. Lagi dikafankan. Iya, ini proses pemakaman. Ini bulan Desember kemarin kakak Mister meninggal. Iya. Ini kebetulan Mister yang mengafankan dengan anaknya. Ini anaknya nih. Ini putra beliau. Ya, ini putra pertama yang meninggal ayahnya kakak Mister. Baik, ini anak pertamanya laki-laki. Ya, Mister membimbing mereka yang laki-laki mengafankan. Ya. Yang berpeci itu. Ya, maka kalau ada ayah, bunda, keluarga inti kalian meninggal, yang baiknya mengurus Orang tua inti. Keluarganya. kalian sendiri yang mengurus, ya. Oke, ya. Oke, kelas. Itu materi kita hari ini, ya. Oke, tugasnya boleh dikumpulkan dulu, lembar tugasnya. Sudah diberi nama ya? Ya. Asyik. Ya. Kamu udah namanya Raisa. Stempel. Oke, boleh diberi nama. Boleh. Aulia udah? Boleh, Farok. Lanjut. Gak usah. Oke, ya, Istaid. Oh, Istaid untuk ya. Oke, perhatian, ada boom. Dor. Ya. Oke. 5 Zubair. Ya. Ilmu apa yang kalian dapati hari ini? Ilmu cara memandikan dan mengafankan jenazah. Oke, Faro. Tutorialnya. Apa itu fardu kifayah? Oke, tentang fardu kifayah. Sebelumnya kamu tahu? Sebelum ini. Kalian tahu? Oke. Faro. Cara mengafankan jenazah dengan
cara yang benar. Oke, cara mengafankan jenazah. Arkan? Hukum mengurus jenazah. Tadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Oke, kelas? Ya. Oke, hal baik apa yang bisa kita contoh dari kegiatan kita hari ini? Lintang. Jika ada keluarga inti kita yang suaranya kita bisa menemani atau memandikan mereka karena kita sudah mempelajari gimana caranya. Masya Allah. Oke, good job. Insya Allah nanti Lintang yang akan mengurus jenazah keluarga inti Lintang. Ya. Oke. Ya, oke. Kelas. Insya Allah untuk praktek, ya, untuk praktek kita akan lakukan di next pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk 5 Zubair. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ada 2 hal yang belum kita pelajari dari pengurusan jenazah. Menyolatkan dan menyolatkan. Ya. Oke. Mister usahakan ke depan kita akan mempraktekkan 2 hal dari mengurus jenazah ini. Yang pertama menghafalkan, yang kedua menyolatkan. Karena yang lebih mungkin kita lakukan itu. Kalau memandikan perlengkapannya perlu lebih banyak, ya kan? Menguburkan apalagi, ya kan? Perlu menggali tempat. Maka insya Allah Mister usahakan 2 hal ini akan kita praktekkan. Nah, kemudian yang belum adalah cara sholat jenazah. Maka Mister minta kelas ya untuk di rumah di waktu-waktu senggang kalian boleh kalian buka cara menyolatkan jenazah. Kemudian kalian hafalkan bacaan-bacaannya. Ya. Oke, kalau sudah aku tahu caranya, tapi doanya hafalkah? Nah, maka doanya dihafalkan. Ya, doanya dihafalkan. Ya, insya Allah nanti kita akan praktekkan juga cara sholat jenazah. Oke, agar nanti yang boys ketika sholat di masjid, sholat Jumat atau sholat zuhur, terkadang suka ada jenazah ya. Nah, iya, kalian bisa membantu menyolatkan. Ya, kalau sudah tahu caranya, boleh membantu menyolatkan. Ya, Arka sudah pernah? Masya Allah, good. Ya, oke, kelas. Mister rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pekan depan. Nastatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.